Yang harus kita prioritaskan adalah amalan-amalan spesialis Ramadan. Apa amalan-amalan spesialis Ramadan? Yang pertama, perbanyak zikir. Ya, perbanyak zikir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ramadan itu semua ahli ibadah turun gunung. Semua ahli ibadah berkompetisi di sini. Para ahli sholat, para ahli tahajud, para ahli siam. Kira-kira yang dari Syawal, Sya'ban, puasa, Nabi Daud, pas Ramadan puasa nggak? Kira-kira logika antum tuh, dari Syawal sampai Sya'ban, dia puasanya Nabi Daud tuh, selang-seling. Kira-kira pas Ramadan puasa nggak? Atau dia bilang, oh gue udah cukup, gue udah Daud aja, Ramadan lolo aja deh. Kan enggak, dia pasti puasa. Artinya kompetitor antum di Ramadan itu bukan orang-orang sembarangan. Ini ahli-ahli puasa, ahli zikir, ahli qiraah. Itu turun gunung semua di sini. Semua cari. Dan semua fastabiqul khairat. Lalu kira-kira kesempatan kita jadi yang terbaik itu besar atau kecil? Enggak kecil. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW dalam hadis surat Imam Ibnu Mubarak. Hadis ini dikuatkan juga oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Lalu Ibnu Qayyim juga mensitir ayat ini, hadis ini, mohon maaf. Nabi pernah ditanya, fa ayyusaimina a'zamu ajra. Siapakah orang berpuasa yang paling besar pahalanya? Dan melihat siapakah ahli puasa terbaik? Yang terbaik siapa nih? Apa kata Nabi SAW? Aktsaruhum lillahi dzikra. Orang terbaik di puasa Ramadan kali ini, kata Nabi, yang paling banyak berzikir di antara mereka. Yang paling banyak berzikir. Dan ini membuka harapan. Kira-kira kalau Nabi SAW mengatakan yang hafal Quran 30 juz, kira-kira peluang antum ada nggak? Mungkin 80% udah tamat nih, sisa 20% lah. Terus Nabi bilang, yang tahu qiraah sab'ah, kira-kira kita masih punya harapan nggak? Nggak punya harapan siapa? Siapa sih orang yang berpuasa terbaik? Kalau Nabi bilang yang hafal Sahih Bukhari, kira-kira antum masih punya harapan? Nggak punya harapan udah. Orang model kita innamal amalu binniyat, innamal amalu binniyat doang. Tapi Nabi nggak bilang gitu loh. Nabi bilang yang paling banyak berzikir. Siapa di antara antum nggak bisa banyak zikir? Siapa? Semua bisa. Cuman mau apa enggak? Cuman mau apa enggak? Semua bisa. Makanya di puasa jangan miss zikir pagi, zikir petang, zikir keluar rumah. Zikir. Bawa motor zikir. Ini gadget istirahatin dulu. Kecuali isinya mushaf atau Al-Quran. Atau zikir pagi petang. Nggak apa-apa, antum mau kayak siapa tadi? Al-Imam Ibrahim Nakhai gitu ya. Jadi antum baca Qur'annya di handphone biar orang pikir antum kerjaannya sibuk di sosmed terus, padahal ini udah 6 juz, udah 7 juz, 8, bagus, nggak masalah. Kalau begitu gitu loh. Kalau demikian adanya. Jadi sekali lagi hadirin, perbanyak zikir kepada Allah. Banyak orang lupa nih. Banyak orang lupa. Banyak orang lupa. Jaga zikir kita. Apa aja lah. Apa aja. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu yang orang lupa itu ketika sahur.
ketika sahur. Jarang orang beristighfar ketika sahur. Padahal kata para ulama, orang-orang yang bertakwa itu wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur beristighfar kepada Allah. Zikir istighfar. Adz-Dzariyat ayat 18. Kita nonton ini apa sahur. Dulu hilang tuh. Sahur tuh istighfar. Jadi udah selesai persiapan subuh, yang baca Quran, yang istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal penting. Jadilah orang terbaik di Ramadan kali ini. Antum bisa kalahkan ustadz antum kalau zikir antum lebih banyak daripada ustadz. Bisa. Walaupun hafalan kita kalah, nggak bisa ngomong kita. Tapi kalau setiap saat ingat Allah, dan ingat zikir yang terbaik bukan hanya dengan lisan, tapi diresapi dengan hati. Lalu direnungkan dan dituangkan dengan amalan sehari-hari. Yang membuat zikir-zikir kita gak ada kekuatannya karena hanya dengan lisan. Astagfirullah. Apa sih gak jelas nih orang. Ngapain sih? Ya itu. Gimana mau diterima? Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafirin lahin. Allah gak terima tuh apabila muncul dari hati yang lalai dan gak serius. Istighfarlah kepada Allah. Zikir kepada Allah. Yang berikutnya, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Hadirin, ikonnya Ramadan itu Al-Quran. Az-Zuhri mengatakan, Al-Imam Az-Zuhri, huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ramadan itu ikonnya adalah membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada sesama. Membaca Al-Quran. Di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan ini nih Al-Quran diturunkan. Al-Baqarah 185. Dan Al-Quran akan memberikan syafaat kita pada hari kiamat. Dan pahalanya luar biasa. Dalam hadis Tirmidzi, apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, dia dapat pahala. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu pahala dikalikan 10. La aqul alif lam mim harf. Aku nggak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan 30. Modal antum alif lam mim 30 pahala. Amalan lain kalau antum kerjakan, antum dapat satu pahala dikali 10. Tapi membaca Al-Quran per huruf dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Per huruf. Ini baru Al-Fatihah. Gimana Al-Fatihah? Gimana inna a'tainakal kautsar? Gimana baca Al-Baqarah? Karena itu dibaca, hadirin. Dan ini para ulama. Saudarinya Imam Malik ditanya, Imam Malik tuh kalau Ramadan ngapain aja sih di rumah? Apa kata saudarinya? Al-mushaf wa tilawah. Kerjaannya di rumah baca Quran pakai mushaf. Imam Malik tuh. Imamnya Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, gurunya Imam Syafi'i. Baca Quran. Imam Qatada di bulan suci Ramadan 3 malam hatam. Imam Qatada. Kalau Imam Syafi'i antum kan udah tahu semua. Antum kan banyak mazhab Syafi'i ini. Imam Syafi'i berapa? 2 kali khatam per hari. 60 kali khatam. Dan ini juga diriwayatkan Imam Abu Hanifah 60 kali khatam. Itu para ulama. Ini sudah hari ketiga. Siapa yang sudah 1 kali khatam? Seperti Qatada. Harus dimaksimalkan, hadirin.
Harus upayakan. Bisa, kenapa nggak bisa? Bisa. Di angkot antum baca, di busway antum baca, nunggu baca, nunggu lift tuh pas bubaran baca, naik ojek baca, tuh naik ojek antum. Apa alasan nggak baca? Baca. Dan contoh banyak. Dan terbukti ada saudara-saudara kita tuh di ojek baca tuh. Di angkot dia baca. Ramadan ini. Ini ikonnya Ramadan, membaca Al-Quranul Karim. Kalau kita nggak bisa khatam di sini, berat kita bisa khatam di luar bulan suci Ramadan. Dan kalau berat juga karena kesibukan yang luar biasa, minimal lah malam tuh 100 ayat antum baca. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Darimi dan dihasankan oleh Syekh Albani, kata Nabi, man qara'a bimi'ati ayah fi layla kutiba lahu kunutu laylah. Barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat di malam hari, maka bonus pahalanya pahala qiyamul lail semalam suntuk. Masya Allah. Pahala qiyamul lail semalam suntuk. Bayangkan. Jadi kalau antum salat tarawih bersama imam, lalu baca Al-Quran 100 ayat setiap malam, berarti 2 malam suntuk antum. Jadi baca. Itu membaca Al-Quran. Yang berikutnya, tarawih hadirin. Jelas tarawih. Amalan spesialis di bulan ini yang harus kita prioritaskan, itu tarawih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, man qama mal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam, maka dia akan mendapatkan pahala salat tarawih semalam suntuk. Maka sekali lagi maksimalkan hal ini. Salatlah tarawih bersama imam. Salatlah tarawih bersama imam. Dan kalau antum ingin witir atau antum ingin tahajud lagi sepertiga malam terakhir, nggak ada masalah. Karena Nabi SAW dalam hadis Muslim itu pernah qiyamul lail setelah witir. Hadisnya sahih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi silakan sampai bersama imam, lalu tahajudnya lanjut lagi. Itu nggak ada masalah sama sekali. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, latih diri kita untuk tarawih lebih panjang daripada biasanya. Lebih panjang daripada biasanya. Kecuali kalau makmumnya anak kecil, tapi kalau normal atau antum boleh pilih masjid, cari masjid yang panjang-panjang. Kan ini luar biasa. Dan itu praktek para salaf. Antum tahu kata Al-A'waj. Beliau mengatakan dalam diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, wa kana al-qari yaqra'u surat al-Baqarah fi thamani raka'ah. Dulu itu imam baca surat Al-Baqarah selesai dalam 8 rakaat. 8 rakaat. Fa idza qama biha fi 12 raka'ah ra'an nas lahu qad khaffaf. Dan ketika ada imam mengkhatamkan Al-Baqarah dalam 12 rakaat, karena mereka di atas 11, 12 rakaat itu diprotes sama makmum. Masya Allah. Al-Baqarah 8 rakaat. Al-Baqarah 8 rakaat. Berarti 8 rakaat itu 2 juz lebih. Kalau 12 diprotes. As-Sa'ib bin Yazid, hadirin, itu pernah mengatakan Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam di salat tarawih. Dan mereka mengerjakan 11 rakaat. Lalu apa kata Sa'ib? Wa kana al-qari'u yaqra' bil mi'in. Imam pada saat itu bacaannya setiap rakaat ratusan ayat.
hatta kunna na'tamidu 'alal 'asa min tulil qiyam. Sampai kita-kita nih, kita-kita, siapa kita-kita di sini? Orang-orang soleh di masa Umar. Sampai kita-kita itu untuk jadi makmum, kita bertumpu di atas atau bertumpu dengan sebuah tongkat atau kayu. Saking panjangnya bacaan, subhanallah. Ini bukan jamaah Blok M Square seperti kita. Ini di masa Umar bin Khattab, masih ada Utsman bin Affan, masih ada Ali bin Abi Thalib. Itu orang saking lamanya bertumpu dengan tongkat. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang diantara yang paling menakjubkan adalah salat tarawih di Basrah, sebagaimana dikatakan Khalid bin Duraik. Apa kata Khalid bin Duraik? Kata Khalid bin Duraik, kana lana imamun bil Basrah. Kita dulu itu punya imam salat tarawih di Basrah. Dan beliau selalu mengkhatamkan Al-Quran di tarawih di bulan suci Ramadan, itu setiap 3 malam khatam, 3 malam khatam, 3 malam khatam. Berarti sekali tarawih 1 malam berapa juz? 10 juz. Famarida. Lalu tiba-tiba imamnya sakit. Yang baca 10 juz ini sakit. Kalau antum jadi makmum, apa respon antum? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, imam sakit. Gak punya perasaan sih dia. Lalu diganti dengan imam yang lain. Fa khatama bina fi kulli arba'. Lalu imam yang kedua ini mengkhatamkan Al-Quran di setiap 4 malam khatam. 4 malam khatam. 4 malam khatam. Berarti 1 malam berapa juz? Kurang lebih 7,5 juz. Kalau antum jadi makmum, apa respon antum? Semoga nih imam sakit lagi. Kan grafiknya nurun nih, 10, 7,5, nanti 5, 2,5, 2,5, 1. Semoga 5 kali sakit. Tapi apa yang terjadi? Jamaah protes. Annahu qad da'af. Jamaah protes karena imam yang kedua ini bacanya terlalu cepat, terlalu sebentar. Kita nggak, kok 7,5 juz nih sholat tarawih apaan? Kita bisa 10 juz. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya kalau nggak bisa 10 juz, 7,5 juz, nggak bisa 5 juz, nggak bisa 3 juz, nggak bisa juga 1 juz, nggak bisa ya setengah juz lah, nggak bisa juga. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, yang terakhir hadirin sekalian, ya karena ini penting ya. Yang terakhir amalan spesial di Ramadan adalah infak dan sedekah. Ini penting banget. Infak, sedekah, dan memberikan makan kepada orang yang berbuka. Hadisnya jelas. Kanan Nabi wa ajwadan nas. Hadis Bukhari, Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan puncak kedermawan Nabi itu di bulan suci Ramadan. Hadirin, Imam Syafi'i mengatakan dari hadis di atas, kita diminta untuk menambah infak kita di Ramadan. Kita diminta untuk menambah sedekah kita di Ramadan. Ramadan adalah waktunya mengamalkan hadis yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan sampai di Ramadan mental kita dikasih. Jangan sampai di Ramadan mental kita diberi. Jangan sampai di Ramadan mental kita gratisan. Kalau di Ramadan gratisan mentalnya, ya gimana di Syawal hadirin? Oleh karena itu beri. Tapi saya nggak kaya, emangnya Nabi kaya? Kan Nabi memiliki kehidupan bersahaja. Dan orang-orang beriman kan nggak nunggu kaya untuk berinfak. Masih ingat surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa, orang yang berinfak ketika lapang dan ketika susah.
Dan tujuan puasa untuk jadi orang bertakwa. Kalau benar-benar terwujud takwa itu, maka kita akan punya mental suka ngasih walaupun kita lagi susah. Dan tekankan memberikan makan kepada orang yang berbuka, hadirin. Berbuka. Karena kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, kana lahu mithlu ajri, dia akan dapat pahala puasa orang tersebut. Pahala puasa orang tersebut. Ini bukan pahala sedekah, pahala puasanya. Makanya sebagian para ulama salaf mengatakan, kenapa nih hadirin? Nyari gratisan? Enggak kan? Insya Allah enggak. Yaudah biarin aja orang ngasih, kita tetap fokus. Hadirin, para ulama salaf itu lebih memilih memberikan makan berbuka kepada 10 orang yang berpuasa di Ramadan daripada memerdekakan 10 budak. Padahal antum tahu sendiri memerdekakan budak itu nggak cukup 50 juta, nggak cukup 100 juta. Kenapa? Pahala puasa. Bahkan sebagian para salaf seperti Daud At-Ta'i, seperti Malik bin Dinar, dia mau pas buka nih hadirin, pas buka, makanannya cuma satu, terus dia ngeliat saudaranya nggak punya makanan buka, dia kasih ke saudaranya. Kenapa? Pengen dapat pahala puasa. Jadi bukan bukan aduh gue cuma bawa satu nih nanti ya, enggak, dikasih nih, antum makan ini, anang gampang, anda beli aja nanti di sana. Dapat pahala puasa, cuma modal berapa sih, paling 20 ribu, 30 ribu. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Kasih infak kita, sedekah kita yang terbaik. Orang yang bertakwa nggak peduli lagi susah, lagi lapang, yang penting dia ngasih ke orang. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan ke depan kita akan membahas beberapa hal yang belum selesai dibahas. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu sesi tanya jawab nggak? Nggak ada ya? Sudah habis. Kita persiapan dan sekali lagi kita buat natural aja ya. Jadi buat natural aja. Yang bawa makanan ini saatnya memberi, apalagi yang kita kasih penuntut ilmu, berikan kepada teman sebelah kita atau depan kita dan seterusnya. Dan tukar-tukaran juga nggak masalah, kan nggak harus kita punya dua, kita punya satu kasih orang, mungkin kita dikasih rizki juga sama Allah dari yang lain. Maka sekali lagi amalkan hadis tersebut dan ingat hadirin sekalian, hari-hari ini adalah hari-hari start kita berpuasa pada bulan ini. Manfaatkan start kita dengan baik, rebut pole position agar kita bisa menutup garis finish dengan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan poin hadirin agak tenang sedikit. Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." Ada 3 doa yang pasti diijabah. Di antaranya da'watus shaim hatta yuftir. Doa orang yang puasa sampai buka. Dan prime time doa detik-detik ini hadirin. Kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, waktu terbaik orang yang berpuasa berdoa itu menjelang buka. Itu waktu yang paling bagus untuk diijabah. Oleh karena itu saling memberi, dan yang sudah selesai dengan hajatnya perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.